Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1073, Kematian. Pada saat ini, Xiaota ingin mati. Karena tidak menyangka kalau bajingan ini akan diteleportasi ke sini, ke Master Sekte Jing. Bagaimana menurutmu? Orang ini benar-benar berpikir aman untuk datang ke tempat ini. Apa-apaan? Master Sekte Jing melirik Ye Guan yang pingsan, tanpa ekspresi apapun. Di kejauhan, 7 prajurit berbaju emas itu menatap Master Sekte Jing. Prajurit berbaju emas yang memimpin kelompok itu mengerutkan kening karena dia tidak bisa melihat wanita di depannya. Tentu saja, ini tidak penting. Yang penting adalah mereka jelas berada dalam kelompok yang sama. Dia hanya melambaikan lengan bajunya, dan area di mana Ye Guan dan dirinya berada pun menjadi ilusi, dan dia akan segera melenyapkan Ye Guan dan Master Sekte Jing sepenuhnya. Pemimpin Sekte Jing hanya menatap komandan berbaju zirah emas yang memimpin tanpa mengambil tindakan apapun. Meskipun wilayah ruang waktu tempat dia dan Ye Guan berada telah hancur total dan musnah, dia dan Ye Guan sebenarnya baik-baik saja. Melihat pemandangan ini, secerca keraguan tiba-tiba muncul di mata komandan berbaju besi emas itu. Setelah menatap Master Sekte Jing sejenak, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Di sampingnya, seorang pria kuat berbaju besi emas berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan bergegas menuju Master Sekte Jing. Tatapan mata Master Sekte Jing tampak tenang, dan dia sedikit membuka bibir merahnya, mati saja. Ledakan, dalam sekejap, prajurit berbaju zirah emas yang menyerbu ke arahnya langsung ditekan di tempat oleh kekuatan yang mengerikan, lalu musnah dalam sekejap. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Melihat pemandangan ini, mata komandan berbaju besi emas itu tiba-tiba berubah serius. Master Sekte Jing perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Komandan berbaju besi emas itu terkejut. Dia mengepalkan tombaknya erat-erat di tangan kanannya. Dalam sekejap, aura mengerikan keluar dari tubuhnya, dan tombak di tangannya bergetar hebat. Kemudian, dia melompat dan menusuk Master Sekte Jing dengan tombaknya. Kekuatan ribuan waktu tercurah keluar. Dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Master Sekte Jing menatapnya, matanya masih tenang, bertekad. Ledakan, komandan berbaju emas yang telah bergegas ke depan Master Sekte Jing langsung terpaku di tempatnya. Kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya yang terpancar dari tubuhnya juga terpaku di tempatnya. Pupil mata komandan berbaju besi emas itu tiba-tiba mengecil dan dia merasa ngeri. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya orang di depannya. Tetapi yang membingungkannya adalah mengapa ada orang yang begitu menakutkan di alam semesta dengan peradaban rendah ini. Bahkan kekuatan waktu dapat ditekan, para prajurit berbaju besi emas di sampingnya semua merasa ngeri ketika mereka melihat pemimpin berbaju besi emas itu ditekan. Salah satu dari mereka dengan tegas menghancurkan jimat emas, dan api membubung ke langit, menghilang ke dalam terowongan waktu dalam sekejap mata. Master Sekte Jing menatap ke-6 prajurit berbaju besi emas itu dengan tenang dan berkata, "Mati saja." Ledakan, dalam sekejap, ke-6 prajurit berbaju besi emas itu musnah, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Melihat pemandangan ini, pupil mata pemimpin berbaju emas itu langsung mengecil seukuran jarum. Pada saat ini, hatinya terguncang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, dia sangat bingung. Mengapa orang kuat yang mengerikan seperti itu bisa ada di alam semesta peradaban tingkat rendah seperti itu? Pada saat ini, tatapan Master Sekte Jing tertuju padanya.
Melihat ini, komandan berbaju zirah emas langsung merasa ngeri dan buru-buru berkata, "Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah penegak hukum kuil Guangyin, menjaga ketertiban waktu." Mati. Begitu pemimpin Sekte Jing selesai berbicara, komandan berbaju besi emas itu pun musnah tanpa ada kesempatan untuk melawan. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Master Sekte Jing menatap Ye Guan yang terbaring di depannya, matanya setenang air. Setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat langit biru dan awan putih, dia langsung menghela napas lega. Akhirnya aman, seolah teringat sesuatu. Dia buru-buru duduk, lalu memandang sekelilingnya, dan akhirnya pandangannya tertuju pada kota yang tak jauh dari situ. Ye Guan sedikit bingung dan bertanya, "Menara itu, tempat apa ini?" Xiao Ta berteriak, "Tuan Ta, akulah tuan tamu." Ye Guan, Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, "Kamu belum pulih ingatanmu." Ye Guan mengangguk, masih sedikit kabur. Setelah hening sejenak, Xiao Ta berkata, "Kekuatan waktu memang kuat, dan itu bukan milik kekuatan peradaban kosmik tingkat ke-6. Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan keras, dan rasa pusing di kepalanya tiba-tiba berkurang banyak. Kemudian, dia menatap kota kuno di kejauhan. "Tuan Ta, di mana tempat ini?" Xiao Ta hendak berbicara ketika seorang wanita tiba-tiba berjalan perlahan dari kota kuno yang tidak jauh dari sana. Wanita itu mengenakan jubah putih, tanpa noda. Tatapan matanya sangat tenang, seperti sumur kuno, tanpa fluktuasi apapun. Dia berjalan perlahan menuju Ye Guan dari kota. Dan di antara langkahnya, ada aura tak terlihat yang menyelimuti sekelilingnya. Melihat wanita berjubah putih dengan aura yang sangat kuat ini, Ye Guan agak bingung, karena dia menemukan bahwa dia agak akrab dengan wanita di depannya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya dengan tepat. Namun yang pasti, wanita di hadapannya itu pastilah memiliki hubungan dengannya, dan haruslah seorang yang baik. Jika tidak, maka dia tidak akan mau menolongnya menghadapi para pendekar misterius berbaju emas itu. Memikirkan hal ini, Ye Guan bergegas berjalan ke arah wanita itu, dan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, siapa nama gadis ini?" Setelah terdiam sejenak, Xiao Ta berkata, "Istrimu." Ye Guan tercengang, "Istrimu sendiri? Apakah ini istrimu?" Ye Guan merasa agak tidak percaya bahwa istrinya memiliki aura yang begitu kuat. Dia tidak meragukan perkataan lelaki tua itu, karena dia merasa lelaki tua itu tidak akan melontarkan lelucon seperti itu. Ye Guan mengamati dengan saksama Master Sekte Jing di depannya. Ia tersenyum tipis dan harus mengakui bahwa ia memiliki penglihatan yang bagus sebelumnya. Gadis di depannya ini langka di dunia ini baik dari segi penampilan maupun bentuk tubuhnya. Hanya saja auranya sedikit kuat, tetapi itu tidak memengaruhinya dan ia dapat menerimanya. Saat dia sedang berpikir, Master Sekte Jing sudah berjalan di depannya. Dia tersenyum tipis, lalu secara naluriah memegang tangan Master Sekte Jing. "Nyonya." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba terbangun dan berhenti dengan cepat karena dia menyadari ada sesuatu yang salah. Wanita di depannya sangat acuh tak acuh padanya, dan itu sama sekali tidak seperti tatapan yang diberikan seorang istri kepada suaminya. Oh sial, wajah Ye Guan langsung menjadi gelap. Dia ditipu oleh makhluk bernama Taye ini. Ketika ketua Sekte Jing melihat tindakan Ye Guan dan mendengarnya memanggilnya, "Nyonya," tatapannya tetap tenang. Tetapi Ye Guan merasa suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, dan hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyerbu seluruh tubuhnya. Wajah Ye Guan berubah.
Dia segera melepaskan tangan Master Sekte Jing dan hendak berbicara ketika Master Sekte Jing tiba-tiba melambaikan tangannya dengan lembut. Dalam sekejap, sisa kekuatan waktu di tubuh Ye Guan langsung terhapus. Pada saat yang sama, kenangannya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membanjiri seperti air pasang, dan Ye Guan merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Setelah waktu yang lama, ekspresinya berangsur-angsur kembali tenang. Memori dipulihkan, ketika ingatannya kembali, Ye Guan berkeringat dingin dan bertanya dengan suara gemetar, "Tuan Ta, apakah Anda gila?" Menantu perempuan, Ye Guan benar-benar mati rasa. Si Taye sialan ini mencoba menipunya sampai mati. Benar-benar keterlaluan. Apakah penguasa menara ini ingin bunuh diri agar ia dapat mewarisi warisannya? Melihat Tuan Ta tidak menjawab, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Tetapi dia tidak berminat untuk peduli dengan Tuan Ta sekarang. Dia menatap Tuan Jing di depannya, ragu-ragu, lalu berkata, "Maaf, saya kehilangan ingatan sebelumnya, dan tidak bermaksud menyinggung Anda." Dia masih sedikit takut pada wanita di depannya. Wanita ini benar-benar galak. Master Sekte Jing tiba-tiba berbalik, dan wajah Ye Guan berubah drastis. Dia merasakan kilatan di depan matanya, dan tubuh serta jiwanya tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi saat berikutnya, dia merasa telah berhenti. Ye Guan tiba-tiba merasa lega. Dia melihat sekeliling dan alisnya langsung berkerut. Amatilah alam semesta yang penuh misteri. Pada saat ini, dia telah kembali ke alam semesta Guangxuan, dan berada di kota Guangxuan. Ye Guan menoleh dan menatap Master Sekte Jing di sampingnya. Wajahnya penuh kebingungan. Mengapa Master Sekte Jing membawanya kembali ke kota Guangxuan? Master Sekte Jing tidak menjelaskan apapun. Dia melihat ke kejauhan dan bertanya, apakah itu terlihat familiar? Ye Guan menatap ke kejauhan, dan segera alisnya berkerut. Pandangannya tertuju pada istana Guangxuanwei. Ye Guan masih sedikit bingung, dan pada saat ini, seorang pria muncul di hadapannya. Pria ini adalah Fang Yu. Ye Guan menoleh ke arah ketua Sekte Jing dengan bingung. "Ketua Sekte Jing, apa yang sedang kamu lakukan?" Master Sekte Jing berkata dengan tenang, "Apakah menurutmu dunia telah menjadi tempat yang lebih baik?" Ye Guan mengerutkan kening. Master Sekte Jing berkata lagi, "Lihat saja." Setelah terdiam beberapa saat, Ye Guan menatap Fang Yu di aula Guangxuanwei. Di dalam aula, Fang Yu berdiri di tengah. Di depannya ada seorang lelaki tua mengenakan jubah Guangxuan longgar. Dia berdiri tegak dengan senyum lembut di wajahnya. Nama pria ini adalah Gan Xiao, dan dia adalah tetua pengawal luar Guangxuanwei saat ini, yang bertanggung jawab atas seluruh pengawal luar Guangxuanwei. Gan Xiao tiba-tiba berkata, "Seseorang, kemarilah." Saat suara itu berakhir, seorang lelaki tua berjalan perlahan sambil memegang nampan di tangannya. Di atas nampan itu terdapat satu set jubah brokat Guangxuanwei hitam dan sebuah papan kayu. Orang tua itu berjalan perlahan ke arah Fang Yu, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Tuan Fang." Fang Yu sedikit terkejut. Dia menatap Gan Xiao, "Penatua Gan, ini." Gan Xiao tersenyum dan berkata, "Tuan Fang, mulai sekarang, Anda adalah komandan garda luar pengawal Guangxuan. Selamat." Satu pemimpin, mendengar perkataan Gan Xiao. Raut wajah Fang Yu tiba-tiba berubah. Total ada 9 komandan pengawal luar Guangxuan. Dan di antara mereka, komandan memiliki kekuatan terbesar dan dapat mengatur 8 komandan di bawahnya.
Dapat dikatakan bahwa komandan ini setara dengan wakil tetua pengawal luar. Yang terpenting adalah bisa menjadi komandan, berarti dia harus menjadi tetua pengawal luar berikutnya. Seberapa hebatkah kekuatan tetua garda luar yang sesungguhnya? Ini adalah tetua penjaga luar kota Guangxuan. Dapat dikatakan bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan keluarga sekte kecil atau menengah hanya dengan satu kalimat, termasuk keluarga Fang sebelumnya. Fang Yu menatap Gan Xiao di depannya dengan heran. Tetua Gan, ini. Gan Xiao menatap Fang Yu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu masih muda dan menjanjikan, itu sangat bagus. Tidak heran dekan sangat menghargaimu. Ngomong-ngomong, mengingat keluarga Fang di Yongzhou jauh dari sini, kami telah mengajukan permohonan ke akademi agar keluarga Fang pindah ke kota Guangxuan. Rumahnya telah dipilih, tepat di sebelah keluarga Nanli. Kamu dapat menulis surat dan meminta keluarga Fang untuk datang. Selain itu, Akademi Utama telah menjelaskan bahwa ada 3 tempat penerimaan yang direkomendasikan untuk keluarga Fang tahun ini. Mengenai siapa di keluargamu yang akan pergi, kamu yang memutuskan sendiri. Jangan khawatir, pengaturannya akan masuk akal dan tidak akan ada yang tertangkap. Seperti yang kamu tahu, tindakan keras baru-baru ini sangat parah." Bab 1074. Sekali pikiran muncul, berjuta malapetaka akan datang. Setelah mendengar perkataan Gan Xiao, ketua sekte Jing menoleh dan melirik Ye Guan. Tatapan mata Ye Guan tenang dan dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, dia sudah samar-samar mengerti maksud ketua sekte Jing. Di dalam istana, Fang Yu malah menjadi tenang. Dia tentu saja mengerti mengapa ini terjadi. Dekan memikirkan hal ini, kerumitan mendalam terpancar di matanya. Ketika Gan Xiao menatap Fang Yu di depannya, dia merasakan emosi campur aduk. Pemuda di depannya memasuki garda luar Guangxuan, dan dalam waktu kurang dari setengah bulan, ia telah bangkit dari seorang prajurit kecil menjadi seorang komandan. Ini dapat dikatakan sebagai yang tercepat sejak pembentukan garda Guangxuan di akademi, begitu cepat hingga keterlaluan. Anda tahu, setelah Gan Xiao memasuki Guangxuan Wei, butuh waktu 10 tahun penuh baginya untuk naik dari level terendah hingga posisi komandan. Namun, pemuda di depannya hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah bulan. Dan tidak lama lagi dia akan dipindahkan untuk memberi ruang bagi pemuda ini. Yang paling menakutkan adalah keluarga pemuda itu. Anda tahu, untuk sebuah keluarga di tempat kecil seperti Yongzhou, jika mereka ingin memasuki kota Guangxuan dan mendapatkan pijakan di tempat seperti itu, mungkin diperlukan perjuangan lebih dari selusin generasi. Dan itu mungkin tidak mungkin dilakukan, kecuali mereka mendapatkan bantuan dari orang yang mulia, atau seorang jenius yang tak tertandingi muncul. Dan pada saat ini, keluarga Fang menjadi makmur hanya karena pemuda di depan mereka mengobrol dengan dekan selama sehari dan minum. Dan ini mungkin baru permulaan, dekan memiliki harapan besar terhadap seseorang. Bahkan jika dia tidak membuat pengaturan yang disengaja, bagaimana mungkin orang-orang di bawah tidak bersikap bijaksana? Seorang pendatang baru yang baru akan muncul. Setelah Gan Xiao meninggalkan aula, seorang lelaki tua perlahan berjalan ke arahnya dari kejauhan. Di sisi kiri dadanya, ada kata kecil, Xian. Paviliun Xiambo, Gan Xiao langsung tersenyum. Manajer Hong. Manajer Hong. Paviliun Xiambo memiliki 12 manajer di kota Guangxuan. Masing-masing dari 12 manajer tersebut sangat berkuasa karena mereka adalah orang-orang paling berkuasa di Paviliun Xiambo kecuali Paviliun Tetua. Manajer Hong di depannya adalah salah satu yang paling berkuasa di antara 12 manajer tersebut, kedua setelah manajer Ouyun dari klan Tianlong.
karena ia dipromosikan oleh Qin Feng. Siapa Qin Feng? Tetua termuda di kamar tetua Paviliun Xiambao memiliki hubungan khusus dengan dekan. Melihat Gan Xiao, manajer Hong mengangguk sedikit dan berkata, "Penatua Gan, apakah Tuan Fang ada di sini?" Gan Xiao tersenyum dan berkata, "Ada di dalam." Manajer Hong tersenyum dan berkata, "Kita bicara nanti saja." Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju aula. Gan Xiao melirik undangan di tangan manajer Hong. Setelah terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepala dan tersenyum, dengan tatapan rumit di matanya. Banyak orang yang sudah berjuang dan bekerja keras sepanjang hidupnya, namun tetap saja kalah oleh perkataan atau bahkan tatapan orang lain. Sekilas pandang dapat mengubah nasib Anda dan seluruh keluarga. Gan Xiao mendesah pelan dan berjalan pergi. Selanjutnya, ia harus mempersiapkan diri untuk masa pensiunnya. Karena menghalangi jalan orang lain, di dalam istana, pelayan Hong menyerahkan undangan itu kepada Fang Yu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Fang, Paviliun Xiambao saya menyelenggarakan pesta makan malam hari ini. Mohon berkenan datang dan hadir." Sambil berkata demikian, dia menyerahkan undangan itu kepada Fang Yu. Fang Yu merasa tersanjung. Dia tahu betapa berkuasanya pengurus Hong ini. Sama seperti kata-kata Gan Xiao yang dapat membuat keluarga Fang menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, kata-kata pengurus ini dapat membuat Gan Xiao menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan secara pribadi mengiriminya undangan. Melihat Fang Yu agak tersanjung, manajer Hong tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Ini hanya jamuan makan malam biasa. Beberapa pemuda berbakat dari Akademi dan Paviliun Xiambao akan hadir di sana. Anda bisa mengenal mereka." Fang Yu buru-buru menerima undangan itu dan berkata, "Saya akan datang tepat waktu." Manajer Hong tersenyum dan berbalik untuk pergi. Setelah manajer Hong pergi, Fang Yu melihat undangan di depannya dan tiba-tiba merasa itu agak tidak nyata, seperti mimpi. Tiba-tiba, ia merasa bahwa semua orang di sekitarnya begitu baik, tidak ada orang jahat di dunia ini, yang ada hanya orang baik. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa, "Itu bagus." Pada malam hari, Menara Xiambao dibangun oleh Paviliun Xiambao dan terletak di area paling sentral dan makmur di kota Guangxuan. Seluruh bangunan meliputi area seluas ratusan ribu meter persegi dan mencakup berbagai format bisnis seperti perdagangan, lelang, makan malam, dan layanan, dan sangat ramai. Ketika Fang Yu tiba di pintu masuk Menara Xiambao, seorang lelaki tua keluar untuk menyambutnya. Ia tersenyum dan berkata dengan hormat, "Tuan Fang, halo, silakan ikut saya." Fang Yu mengangguk, "Terima kasih." Sambil berbicara, dia mengikuti lelaki tua itu ke dalam Menara Xiambao. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Menara Xiambao dan dia terkejut dengan dekorasi mewah di dalam gedung. Orang tua itu membawanya ke susunan teleportasi. Ketika dia dan orang tua itu memasuki susunan teleportasi, cahaya biru menghilang dan keduanya menghilang ke dalam susunan teleportasi. Tak jauh dari situ, seseorang tiba-tiba bertanya dengan heran, "Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa mengambil jalur eksklusif." Saluran eksklusif adalah susunan teleportasi eksklusif yang dirancang dan dikonfigurasikan secara khusus oleh Xian Baolou yang dapat dikontrol secara independen. Hanya tamu terhormat yang memenuhi syarat untuk mengambil susunan teleportasi ini. Bahkan jika Anda kaya, Anda tidak dapat melakukannya. Anda harus memiliki kekuatan dan status bangsawan. Kau tidak tahu, dia adalah Fang Yu,
orang yang berhubungan baik dengan dekan. Ya ampun, itu benar-benar dia, kau belum tahu, kan? Ku dengar keluarga Fang datang ke kota Guangxuan bersama seluruh klan mereka, dan mereka berada tepat di sebelah klan Nanli. Keluarga Fang akan bangkit sepenuhnya. Ini keberuntunganku. Wah, alangkah senangnya jika aku bisa minum bersama dekan. Saya tidak perlu minum. Selama dekan menepuk bahu saya dan berkata, kerja bagus. Anak muda, saya akan berhasil. Haha. Ketika Fang Yu tiba di tempat perjamuan, dia langsung merasa sangat lega. Seluruh tempat perjamuan sangat luas dan dapat menampung setidaknya ratusan ribu orang. Pada saat itu sudah cukup banyak orang yang berkumpul di acara perjamuan itu. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya masih muda. Orang tua itu membawa Fang Yu ke meja bundar besar nomor 1. Ketika mereka melihat pemandangan ini, anak laki-laki dan perempuan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan segera melihat ke arah Fang Yu. Meja nomor 1, apa artinya bisa duduk di meja itu? Itu melambangkan kekuatan dan identitas. Dan itu bukan sekedar identitas biasa, itu harus menjadi identitas yang diakui oleh Pavilion Siambo. Misalnya, ada 4 orang yang duduk di meja nomor 1, 3 pria dan 1 wanita. 2 pria dan 1 wanita itu adalah Ye Zuxin, perwakilan generasi muda keluarga Ye Qingzu. An Yuanjing, orang kedua dalam komando keluarga An Qingzu. Dong Liling, perwakilan generasi muda klan Kaisar Abadi. Dan Pangeran Gu, perwakilan generasi muda klan Gu. Meskipun keluarga Ye Qingzu memiliki hubungan yang buruk dengan Master Pedang Manusia di masa lalu, mereka kemudian membantu dekan, dan dekan selalu mengingat kebaikan ini. Selain itu, keluarga Ye mereka juga memiliki Kaisar Pedang Ye Yu yang bertanggung jawab atas markas besar Sekte Pedang. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, keluarga Ye Qingzu telah berkembang sangat pesat. Selain itu, dikatakan bahwa Ye Zuxin akan segera mewakili Qingzu dalam kompetisi Wanzhou. Jika dia dapat mewakili Qingzu dan memenangkan tempat pertama, keluarga Ye dapat melangkah lebih jauh. Meskipun keluarga An Qingzu awalnya menargetkan dekan, dekan kemudian mencabut hukuman yang dijatuhkan oleh Master Pedang Manusia kepada mereka. Selain itu, fondasi mereka masih ada. Yang terpenting adalah An Qinghan, kepala keluarga An, terlalu mempesona. Generasi baru Dewa Bela Diri, dia bukan hanya kepala sekolah seni bela diri saat ini, dia juga memiliki hubungan guru-murid dengan dekan. Saat ini, keluarga An benar-benar berada di puncaknya. Selain An Qinghan, keluarga An memiliki beberapa jenius lain di antara generasi muda. Selain An Yuanjing, ada juga An Mujin, yang juga merupakan pemimpin di antara generasi muda. Markas besar Akademi dan Sekte Pedang telah memperhatikan mereka dengan saksama. Dapat dikatakan bahwa keluarga An memiliki masa depan yang menjanjikan. Tidak perlu membicarakan klan Kaisar Abadi. Mereka adalah klan ibu dari Master Pedang Manusia dan dianggap sebagai keturunan langsung dari dekan. Meskipun tidak ada jenius yang sangat mengerikan yang muncul selama bertahun-tahun ini, status dan identitas mereka ada di sana. Putra mahkota Gu dari klan Gu bukanlah orang biasa. Perlu Anda ketahui bahwa Putri Xin dari klan Gu saat ini adalah orang kepercayaan dekat Master Pedang Dunia. Selain itu, setelah dekan baru berkuasa, ia mempercayakan tugas-tugas penting kepada klan Gu. Putri Xin berbeda dari keluarga lainnya. Ia memegang kekuasaan militer dan merupakan pejabat perbatasan sejati. Dan sekarang, ketika mereka melihat Fang Yu datang ke meja ini, semua orang sangat terkejut dan penasaran. Siapakah orang ini? Saya bisa duduk di meja nomor 1. Tak lama kemudian, semua orang mengetahui identitas Fang Yu.
Mereka yang bisa menghadiri jamuan ini bukanlah orang biasa. Kita bisa mengetahui kebenarannya hanya dengan mengirim pesan kepada seseorang untuk menyelidikinya. Fang Yu, saat ini, Fang Yu secara alami sangat terkenal di alam semesta Guangxuan. Terakhir kali kabinet menindak kekacauan, itu karena Fang Yu. Saya minum dengan dekan dan kami menjadi teman dekat. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini mungkin hanya sesuatu yang dilakukan dekan secara tiba-tiba. Tetapi tidak seorang pun berani mengabaikannya. Anda tahu, orang seperti ini kemungkinan besar dapat menyampaikan pesannya kepada pihak berwenang yang lebih tinggi. Dan tidak seorang pun yakin sejauh mana hubungannya dengan dekan. Pendek kata, pujilah saja, semua orang memahami kebenaran ini. Jadi sejak dekan pergi, status Fang Yu dan keluarga Fang telah meningkat pesat, dan mereka telah diberi pengecualian dan lampu hijau sepanjang jalan. Setelah Fang Yu duduk, dia merasa sedikit gugup karena lelaki tua itu telah mengenalkan identitas teman satu mejanya kepadanya. Mereka semua keluarga papan atas, mereka semua keluarga kaya raya. Dulu dia bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun kepada orang-orang ini. Tetapi sekarang, mereka duduk di meja yang sama. Terlebih lagi, orang-orang terus datang untuk bersulang untuknya. Belum lagi orang-orang di meja tempat ia duduk. Bahkan mereka yang datang untuk bersulang untuknya pun dulunya berada di luar jangkauannya. Tetapi sekarang, semua orang datang untuk bersulang untuknya dan ingin berteman dengannya. Status, untuk pertama kalinya, ia menikmati kesenangan status. Setelah beberapa lama, ia mulai berinisiatif untuk berbicara dengan beberapa orang di sekitarnya yang dulunya berada di luar jangkauannya. Beberapa orang jenius dari keluarga dan sekte aristokrat tidak menolaknya. Mereka semua memberinya muka dan mulai mengobrol dengannya. Lambat laun, ia mulai rileks dan mulai berbaur dengan lingkungan sosial ini. Di sekelilingnya, para pengikut dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan terus berdatangan untuk mengobrol dengannya, mencoba untuk menjilat dan berteman dengannya, tanpa menyembunyikan niat mereka sama sekali. Melihat para murid dari keluarga bangsawan dan sekte yang terus memujinya, untuk pertama kalinya dia menyadari betapa hebatnya memiliki status dan kekuasaan. Larut malam, Fang Yu kembali ke kediamannya, yang merupakan kediaman yang diberikan kepadanya oleh atasannya, dan di sebelahnya ada suku Nanli dan Dongli. Mereka yang dapat tinggal di daerah ini semuanya adalah keluarga teratas Akademi Guangxuan. Begitu dia kembali ke rumah, dia menerima surat dari kepala keluarga Fang. Isi surat itu adalah bahwa keluarga Yue mendesaknya untuk mencari waktu untuk kembali dan menikah sesegera mungkin. Sebelumnya, dia bertunangan dengan seorang wanita muda dari keluarga Yue. Pernikahan antar keluarga bangsawan adalah hal yang sangat normal. Tetapi sebelumnya, keluarga Yue sebenarnya agak enggan karena di Yongzhou, keluarga Yue adalah keluarga terbesar, dengan kekuatan dan latar belakang yang jauh lebih besar daripada keluarga Fang. Dapat dikatakan bahwa dengan mengatur pernikahan ini sebelumnya, keluarga Fang benar-benar menikah. Selama bertahun-tahun, keluarga Yue tidak begitu puas dengannya. Bahkan ada desas-desus bahwa mereka ingin membatalkan pertunangan. Dia tidak menyangka bahwa sekarang pihak lain akan mendesaknya untuk menikah. Dan kata-kata mereka sangat cemas. Seolah-olah mereka takut dia akan menyesalinya. Fang Yu sedang berbaring di tempat tidur. Meskipun matanya tertutup, dia tidak tidur sepanjang malam. Dia menemukan bahwa beberapa hal yang harus dia perjuangkan sepanjang hidupnya kini berada dalam jangkauannya selama dia menginginkannya. Hari kedua, Aula Guangxuan Wei, karena Fang Yu adalah komandan nomor 1, ia memiliki aula independennya sendiri. Pada saat ini,
Gan Xiao tiba-tiba masuk, dan Fang Yu segera berdiri, Penatua Gan. Gan Xiao tersenyum dan berkata, apakah kamu bersenang-senang di perjamuan kemarin? Fang Yu tersenyum dan berkata, untungnya, aku bertemu banyak teman. Gan Xiao mengangguk, lalu berkata, begini, Guang Xuanwei, ujian rekrutmen bulanan akan segera dimulai. Kamu adalah pemimpinnya, dan kamu yang bertanggung jawab atas masalah ini sekarang, yang berarti kamu dapat memutuskan siapa yang bisa lulus atau tidak. Fang Yu terkejut, Penatua, bagaimana ini bisa terjadi? Gara-gara masalah ini, dekan menjadi marah dan membersihkan seluruh akademi ini. Gan Xiao tersenyum dan berkata, jangan bersemangat, kita tidak bisa melanggar hukum Guangxuan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Fang Yu sedikit bingung, apa ini? Gan Xiao berkata, lihatlah. Fang Yu membuka amplop itu dan hanya ada dua nama di dalam surat itu, Zhen Yun dan Aoling. Fang Yu berkata dengan suara yang dalam, klan Zhen, klan Tianlong. Gan Xiao mengangguk, Zhen Yun berasal dari klan Zhen, dan Aoling berasal dari klan Tianlong. Mereka mengatur dua orang untuk mengikuti penilaian kali ini. Kedua klan super ini tentu saja bukan untuk pengawal luar Guangxuan. Sasaran mereka adalah pengawal dalam Guangxuan. Tetapi Anda juga tahu bahwa untuk memasuki pengawal dalam Guangxuan, Anda harus terlebih dahulu bergabung dengan pengawal luar. Singkatnya, mereka ada di sini untuk menyepuh diri mereka sendiri. Tidak akan lama lagi mereka akan langsung memasuki pengawal dalam, dan kemudian menjadi tokoh inti pengawal dalam Guangxuan, dan perlahan-lahan mengambil alih kekuasaan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak, dan melanjutkan, kedua orang ini bukanlah tokoh inti yang sebenarnya dalam keluarga mereka. Mereka adalah kelas 3 atau 4. Kekuatan mereka secara alami sangat rata-rata. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berada di akademi atau beberapa departemen khusus. Mereka hanya bisa datang untuk mengamati Xuanwei. Sebenarnya, masalahnya sederhana, kalian tidak perlu melakukan apapun. Atur saja lawan yang lebih lemah untuk mereka di level ketiga. Sambil berbicara, dia mengeluarkan amplop lain dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Orang-orang itu telah terpilih. Kedua orang ini relatif lemah dalam kompetisi ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memberi mereka cap dengan stempel komandan. Fang Yu menatap amplop di depannya dan terdiam. Gan Xiao tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu siapa yang memberikan rumah keluarga Fang kepadamu? Fang Yu tertegun, bukankah itu sebuah perguruan tinggi? Gan Xiao menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin akademi memberimu rumah secara terang-terangan? Itu diatur oleh klan Tianlong, dan undanganmu ke akademi malam ini diatur oleh klan Zhen. Mereka melakukan ini hanya untuk berteman denganmu. Fang Yu terdiam. Gan Xiao melanjutkan, tidak ada orang luar di sini. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya akan segera pensiun. Setelah saya pensiun, posisi ini akan menjadi milik Anda. Namun, jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda memerlukan bantuan dari orang-orang di atas Anda. Sekarang, berkat dekan, selama Anda tahu cara menangani berbagai hal, mereka akan sangat bersedia membantu Anda. Ini adalah pertukaran bantuan dan komunitas kepentingan. Selama Anda membentuk komunitas kepentingan dengan mereka, Anda akan mendapatkan banyak sumber daya di masa mendatang. Fang Yu memandang Gan Xiao, tetua, ini tidak adil bagi dua orang lainnya. Gan Xiao berkata dengan acuh tak acuh, ada begitu banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Yang bisa kita katakan hanyalah bahwa itu semua adalah nasib buruk.
Fang Yu tetap diam. Gan Xiao menambahkan, jika kalian ingin mendapatkan pijakan di akademi ini, kalian harus tahu bagaimana bersikap. Dapat dikatakan bahwa selama kalian mencap stempel ini, kalian akan dapat mengambil alih posisiku dalam 3 bulan. Setelah 1 tahun, kalian akan dapat memasuki penjaga dalam, atau bahkan memasuki beberapa departemen inti di markas besar akademi. Maka kalian akan memiliki masa depan yang cerah. Sebagai orang yang telah melaluinya, saya katakan kepada kalian bahwa hubungan dan pendukung sangatlah penting di alam semesta Guangxuan ini, agar tidak bersikap tidak sopan. Bukankah dekan juga bergantung pada hubungan untuk mencapai posisinya saat ini? Jika dia tidak memiliki hubungan keluarga, dapatkah dekan menciptakan yayasan sebesar itu di usia yang begitu muda? Fang Yu mengepalkan tangannya erat-erat dan tidak berkata apa-apa. Gan Xiao melanjutkan, Jiang Hu bukan tentang pertempuran dan pembunuhan, melainkan tentang cara-cara dunia. Bagimu, itu hanya anggukan dan gap. Fang Yu menatap amplop di depannya cukup lama. Ia memikirkan jamuan makan yang ia hadiri kemarin. Para pengikut dari keluarga bangsawan yang berusaha berteman dengannya. Niat baik yang ditunjukkan oleh banyak orang, keluarga Yue yang mendesaknya untuk menikah. Ia memikirkan perasaan nyaman yang dibawa oleh status. Stempel saja, Fang Yu hanya mengeluarkan segelnya sendiri dan menempelkannya dengan kuat. Gan Xiao tersenyum, di luar aula utama. Ketika Ye Guan melihat Fang Yu mencap dokumen itu, tangan kanannya sedikit gemetar. Dia terdiam cukup lama, lalu perlahan menutup matanya. Di sampingnya, Master Sekte Jing tiba-tiba berbalik dan menatapnya, menetapkan aturan. Apakah kamu tahu aturan dunia ini? Apakah kamu tahu sifat manusia? Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya mengandalkan hasrat dan hubungan keluarga. Jadi kamu dengan naif berpikir kamu dapat mengubah segalanya. Faktanya, kamu tidak dapat mengubah siapapun. Kamu bahkan tidak dapat mengubah dirimu sendiri. Sambil berbicara, dia menatap langit dan berbisik, dunia ini tidak pernah berubah. Pembunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga. Mata Ye Guan perlahan-lahan menjadi sedikit linglung. Apakah saya sungguh salah? Bila suatu pikiran timbul, berjuta malapetaka akan mengikutinya. Ledakan. Dalam sekejap, aura pedangnya tiba-tiba turun, dan ranah pedangnya anjlok tajam. Master Sekte Jing meliriknya dengan acuh tak acuh lalu berbalik dan pergi. Orang ini tidak lagi layak menjadi lawan si Fan Jing. Bersambung.